Shalom, saudaraku, selamat pagi. Renungan Suara Kebenaran 27 Februari 2024 dengan tema Terjebak Kenyamanan Hidup. Ibarat seorang kontraktor, ketika kita menghadapi deadline dari pembangunan sebuah gedung atau pembangunan sebuah jalan, maka ada kecemasan dan perasaan krisis. Tanggal tertentu harus sudah selesai proyek itu. Waktu semakin dekat, semakin habis. Maka seorang kontraktor akan bekerja keras siang dan malam. Tidak ada waktu, tidak ada kegiatan. Setiap saat ada kegiatan demi mengejar waktu yang sisa. Ibarat seorang yang mau tampil dalam pertunjukan, sudah mendekati menit-menit terakhir, tapi belum cukup dandannya. Maka ia berusaha untuk berdandan dalam waktu cepat. Ibarat sebuah tempat, baik itu sekolah ataupun kantor, yang akan dihadiri seorang pejabat, mendekati hari-hari terakhir, harus memperbaiki bangunan. Mendekati jam-jam pejabat akan hadir di kantor maupun sekolah itu, semua barang yang tidak perlu, tidak boleh ada. Yang merusak pemandangan harus disingkirkan. Itu gambaran, saudaraku. Gambaran bahwa hidup kita pun mendekati hari ketika kita harus menghadap tahta pengadilan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh cepat, berkemas-kemas cepat mempersiapkan diri agar kita layak di hadapan Tuhan. Masalah krusialnya adalah kita tidak tahu kapan hari kita meninggal dunia. Itu perkara besar dan sungguh serius. Sering kita terlena dengan banyak perkara, sehingga kita tidak memiliki sikap yang berjaga-jaga. Kita terhanyut dengan kesenangan dunia yang menjerat kita tanpa kita sadari. Terus hanyut sampai kita diperangkap kuat oleh kesenangan dunia. Dan kita menjadi pribadi yang duniawi, saudaraku. Itu bahaya, saudaraku, kalau seseorang tidak sadar mengenai keadaan dirinya tersebut, yang terus ada dalam kehidupan yang jumawa, tidak peduli dengan kebenaran, tidak mempersiapkan diri menghadap pengadilan Tuhan. Itu betapa mengerikan, saudaraku. Semua kita punya kesempatan untuk terjebak loh, saudaraku. Jadi jangan merasa dirimu kebal ya. Saya pun tidak mau merasa diri saya kebal. Semua kita bisa terjebak dalam suasana nyaman dunia ini. Hati-hati. Renungan ini bukan untuk siapapun, tetapi untuk diri kita masing-masing. Kita harus meng-cross check. Kita harus memiliki begini, saudara, perasaan takut kalau kita menoleh ke belakang, kemudian kita terseret dunia, kita terkunci kembali. Karena waktu kita tidak banyak. Banyak kebutuhan, masih banyak hal yang harus kita benahi. Kita memandang Tuhan dan berusaha serius saja. Hidup saja benar, mengikut jejak Tuhan. Udah, itu aja, saudaraku. Namun ketika keadaan baik, tidak ada masalah, kita punya banyak uang, hati-hati, kita bisa lupa diri lagi. Loh, pastor, kenapa bisa bicara begitu? Karena ini sudah terjadi di banyak orang. Karenanya kita mohon untuk Tuhan menjaga hidup kita. Jangan sampai kita menoleh ke belakang. Fokus saja pandang Tuhan. Kunci perhatian kita ke Dia. Jadi tanpa kita sadari, sering kita terbelenggu oleh masalah-masalah yang terjadi di dalam hidup kita. Misalnya, kita diperlakukan tidak adil, kita sakit hati, kita disakiti, dilukai, difitnah. Nama kita dirusak. Wah, di situ kembali, saudaraku, kita digoda untuk membalas dendam. Kita digoda untuk membela diri. Justru di saat begitu, saudaraku, kita belajar untuk tetap fokus kepada Tuhan. Benar. Itu gangguan-gangguan yang memang setan sediakan. Dan Anda dan saya harus mulai siap bahwa jangan bersandar kepada manusia siapapun. Orang terdekatmu pun itu yang berpotensi besar untuk kenyamananmu, fokusmu rusak di hadapan Tuhan.
Karena engkau bisa berpikir, orang yang kukasihi aja bisa begini lakuin sama saya. Kau mulai kecewa, kau mulai sakit hati, kau mulai pahit, kau mulai rusak hubunganmu sama Tuhan. Setan berhasil. Maka kalau hidup kita adalah pekerjaan Tuhan, kalau hidup kita milik Tuhan, Tuhan sanggup dan berkuasa menolong dan melindungi kita. Jangan takut, saudaraku. Namun kalau hidup kita bukan milik Tuhan, bukan untuk pekerjaan Tuhan, bisa saja seseorang menjadi khawatir, menjadi takut, menjadi cemas, dan melakukan hal-hal yang seenaknya dan semaunya sendiri. Saudaraku, ingat baik-baik, kita itu milik Tuhan. Kita itu bertuan, saudaraku. Kita bukan hidup sembarangan. Diri kita ini bertuan, dan kita ini tuannya adalah Allah Bapa, milik Tuhan kita. Maka kita harus fokus bagaimana membenahi diri, bagaimana kita mempercantik diri kita setiap hari. Jadi seperti yang Rasul Paulus katakan, kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, tetapi apa yang tidak kelihatan. Meskipun manusia lahiriah kami makin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Jadi bagaimana kita harus berdandan setiap saat, karena setiap saat kita memang bisa meninggal dunia, saudaraku. Berdandanlah tiap hari di hadapan Allah, sehingga wajah spiritualmu benar-benar cantik dan ganteng di hadapan Allah. Maka kita harus terus berdandan. Jika ada dosa atau yang salah kita lakukan, kita harus merasa krisis dan segeralah kembali. Kita harus berjuang untuk melepaskan semua hal yang tidak patut kita lakukan. Kita lepaskan semua yang memang tidak bisa kita kenakan sebagai anggota keluarga kerajaan Allah. Beberapa waktu ini saya selalu berkata di dalam setiap renungan khotbah yang saya diberi kesempatan untuk berkhotbah, saya selalu berkata begini, saudaraku. Karaktermu itu loh harus memiliki karakter bangsawan surgawi. Ketika engkau mengenakan tubuh daging dengan segala nafsunya, kau harus tetap memiliki karakter bangsawan surgawi. Bagaimana cara kau makan, bagaimana cara kau berbicara, bagaimana cara kau memegang uang, bagaimana engkau memperlakukan hidup seksualmu, itu semua harus kau kekang, saudaraku. Dan karakter yang kampungan tidak bisa diizinkan masuk dalam kerajaan Allah. Noraknya seseorang di dalam mereka memuaskan nafsu hidupnya, itu menggambarkan layak atau tidak engkau melangkah kakimu di kerajaan Allah kelak. Saya selalu ingatkan itu, saudaraku. Karena perubahan hidup bertalian dengan karakter seseorang. Dan karakter itu mempengaruhi bagaimana kau hidup, bagaimana kau bertuhan, bagaimana kau bersosialisasi, dan bagaimana generasi di bawahmu memandang dirimu. Jangan sembarangan hidup, saudaraku. Jadi selalu saja masih melekat hal-hal yang tidak patut, dan itu harus serius kita tanggalkan. Kita harus bergumul menanggalkan semua unsur dosa dalam diri kita. Roh Kudus pasti memberitahu kok, saudaraku, kalau kita dekat dengan Dia. Tidak mungkin Roh Kudus tidak memberitahu dalam nuranimu. Roh Kudus pasti mendandani dirimu dan diriku. Dia pasti dengan lembut memberitahukan hal-hal apa yang tidak pantas, yang masih bercokol dalam hidup kita, dan yang harus kita lepaskan, karena itu yang tidak membuat kita tidak layak di hadapan Allah. Jadi saudaraku, tidak ada orang yang bisa berkata di hadapan Tuhan nanti, saya tidak tahu kok Tuhan. Kalau saya salah saya nggak tahu. Nggak mungkin, saudaraku. Karena Roh Kudus pasti berbicara kepada kita. Dia berikan peringatan, teguran, dan suara Tuhan. Sekarang tergantung kau dan saya. Apakah kita mau perhatikan suara Roh Kudus atau tidak? Apakah kita mau menyediakan diri untuk mengalami perjumpaan dengan Roh Kudus, untuk menerima penggarapannya atau menolaknya?
Setiap kali kita berdoa, saudaraku, percayalah, pasti Tuhan berbicara kepada kita. Pasti ada sesuatu yang kita peroleh dari Dia. Tidak mungkin kita tidak memperoleh sesuatu dari hubungan intim kita dengan Tuhan. Jadi pagi hari ini kembali saya mengingatkan, saudaraku, jangan sia-siakan kesempatan hidup kita ya. Jangan sampai kita terjebak dengan kenyamanan dunia. Kita harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan di dalam persekutuan oleh Roh Kudus. Dan hidup kita terus diubahkan, melepaskan semua yang memang tidak patut di hadapan Allah, dan membangun diri semakin berkarakter bangsawan surgawi. Good morning, Tuhan memberkati. God bless you.